Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini secara makroekonomi selama ini bertumpu kepada domestic consumption dan ini terbukti juga dengan adanya kemarin ini kenaikan daripada harga komoditi internasional ini menjadi windfall yang sangat positif buat kita. Sehingga saya setuju dengan pemerintahan Joko Widodo dan juga dengan OJK bahwa di tahun 2023 ini industri keuangan ini akan terus bertumbuh semakin baik lagi. Ya, bahkan justru ini menjadi suatu peluang untuk kita bisa bertumbuh lebih tinggi lagi, demikian Mbak Sinta. Baik, artinya memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup baik begitu ya dan ditopang oleh domestic consumption dan juga kalau kita lihat sektor komoditas yang di tahun 2022 ini pergerakannya cukup cemerlang Yeah, gitu ya. Tapi yeah, kita lihat di tahun 2023 ini akan seperti apa. yeah. Lalu Pak, sebetulnya menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong begitu ya lompatan kinerja perseroan untuk di tahun 2023 ini? Gambarannya kira-kira akan seperti Ya, apa Pak Anton? siap. Nah, jadi kami dari Reliance kebetulan di tahun ini kami akan merayakan 20 tahun keberadaan kami. Ya, puji Tuhan, kami senang sekali dengan para stakeholder kita, dengan para klien kita seluruhnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. Karena 20 tahun itu adalah suatu masa yang cukup panjang ya. Tidak sebentar ya Pak Tidak waktunya, sebentar sudah cukup ya. lama ya. Nah, sebagaimana mungkin kita ketahui bersama, Reliance itu kami memiliki 3 pilar, Mbak Sinta, yaitu pilar proteksi, pilar untuk investasi, dan juga pilar untuk financing. Nah, di dalam 20 tahun pertama ini, fokus kami di dalam membangun pilar proteksi ini terbukti berhasil, ya, karena memang pilar ini yang paling sulit dan ini sangat membutuhkan trust yang tadi kita sampaikan, ya, kepercayaan. Jadi sekali lagi saya dengan bangga mengatakan bahwa kami puas dengan pilar kami ini dan di tahun ini seiring dengan tadi yang dikatakan di awal bahwa domestic consumption kita ini banyak di-drive oleh yang namanya UMKM. Ya, sebagaimana juga arahan daripada pemerintahan Jokowi dan kita akan masuk kepada sektor ini ya, pada UMKM yang memang sudah menjadi segmen market daripada Reliance Group. Nah, di dalam 3-4 tahun terakhir, kami aktif membangun infrastruktur untuk melakukan digitalisasi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak pembiayaan yang hanya berdasarkan kepada aset lending. Ya, di perbankan maupun di industri lembaga pembiayaan. Nah, untuk sektor UMKM, ini adalah sektor yang umumnya adalah sektor produktif dengan non-collateral. Sehingga kita membutuhkan teknologi yang tepat untuk bisa mengembangkan sektor ini. Nah, kami sangat yakin dan confidence ya, kami sudah siap untuk melakukan lompatan. Jadi kalau dibicara secara fondasi 20 tahun ini dan juga 3-4 tahun terakhir dengan digital, kami sudah siap untuk melangkah nih Mbak Sinta. Ya. Ya, semoga di tahun 2023 ini kami bisa bertumbuh lebih baik lagi, bahkan bertumbuh secara eksponensial. Baik Pak, terkait dengan ekspansi UMKM yang tadi Bapak sampaikan Ya. begitu, artinya memang UMKM ini akan terus menjadi perhatian begitu ya untuk diharapkan kemajuannya di masa mendatang. Nah, menurut Bapak ini sebetulnya untuk UMKM ini melalui perusahaan multifinance ini seperti apa Pak pembiayaannya untuk saat ini dan juga sebetulnya berapa pembiayaan untuk UMKM sampai dengan tahun ini? Ya, jadi kami saat ini sudah fokus kepada benar-benar segmen yang sangat bawah, bahkan kita fokus kepada UMKM dengan supply chain yang ada di sektor FMCG, fast moving consumer goods, ya, karena kami percaya sektor ini yang akan jauh lebih resilient, sanggup bertahan di dalam kondisi apapun, ya, karena itu merupakan kebutuhan pokok buat kita semua. Kita pun juga sudah masuk ke pasar tradisional, ya, beberapa pasar tradisional kita sudah masuk secara fisik dan kita sudah menggapai langsung kepada para bisnismen atau usaha-usaha kelontong di sana untuk kita juga bantu permodalannya dan ini juga sudah terbukti berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu di tahun ini kami mempunyai rencana untuk expand ya, untuk jauh lebih banyak lagi pasar yang kita akan masuk. Jadi ini sesuai juga dengan arahan pemerintah ya, sekitar 60 juta UMKM yang kita akan masuk. Ekosistem ini besar sekali. Pembiayaannya berapa Pak untuk saat ini? Kita saat ini tiket size kita antara 5 sampai 20 juta rupiah saja per debitur. Ya. Oh, baik. Pak, lalu ini Pak terkait dengan Reliance Capital Management yang memang merupakan grup konglomerasi ya.
keuangan yang memiliki berbagai lini usaha seperti misalnya tadi sudah disampaikan ada investasi, lalu juga ada perasuransian, ada pembiayaan. Hingga tahun 2022 ini Pak, sebetulnya lini bisnis atau anak usaha perseroan yang menjadi kontributor utama dari bisnis perusahaan ini apa saja Pak Anton? Ya, jadi sebagaimana yang tadi disampaikan, lini dari proteksi kami secara revenue itu memberikan andil yang sangat signifikan ya, sekitar 70%. Tapi secara profitabilitas dari 3 lini ini cukup memberikan diversifikasi profit ya. Jadi masing-masing lini memberikan kontribusi yang cukup seimbang. Mana yang lebih Kami lebih perspektif? secara, jadi yang tadi saya katakan secara proteksi memang sudah berkembang dan akan terus berkembang secara resilient. Di tahun ini kita akan fokus kepada pembiayaan dan juga kepada investasi. Artinya yang pembiayaan lebih dominan ya Pak? Pembiayaan akan jauh lebih dominan dikarenakan tadi infrastruktur juga kita sudah buatkan. Kebetulan Mbak Sinta di tahun lalu kami juga sudah sempat berinvestasi di suatu startup company yang memang kuat dengan digitalisasinya, yaitu Digi Asia. Kami berpartner dengan Mastercard ya untuk masuk kepada e-wallet. Ya, jadi kita akan mulai masuk dengan e-wallet. Kita punya brand yang namanya ReliPay. Nah, jadi inilah yang kita akan kembangkan terus. Ya, jadi kita akan membangun segmen pembiayaan ke segmen yang UMKM. Kita akan menggunakan ekosistem ini juga dengan e-wallet kami. Dan kebetulan kita juga sudah mendapatkan approval dari PIP, Pusat Investment Pemerintah, yaitu untuk juga menjadi salah satu penyalur UMI. Yaitu semacam kayak KUR, tapi di level yang lebih bawah lagi. Jadi segmen ini yang kita akan kembangkan terus. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, terkait dengan pembiayaan di bisnis digital ini ya Pak, memang ini saat ini kan pasarnya sedang menarik begitu. Tapi untuk keamanannya sendiri seperti apa Pak Anton? Jadi benar yang tadi dikatakan, ini tidak punya jaminan sebagaimana yang tadi saya katakan. Jadi ini purely productive non collateral lending. Maka dari itu kita kuncinya adalah monitoring. Kuncinya adalah fokus kepada bagaimana supaya mereka tidak terjadi side streaming, tapi mereka benar-benar fokus menggunakan dananya sesuai dengan peruntukannya. Dan teknologi inilah yang kita bisa gunakan untuk membantu hal ini. Baik, tapi terkait dengan UMKM yang tadi seperti Bapak sampaikan dibantu untuk pembiayaan. Untuk proses seleksinya apakah memang ada seleksi begitu? Artinya Pasti. Seperti apa prosesnya? Pasti ada, prosesnya sangat komprehensif ya, karena tadi nggak ada jaminan. Jadi kita akan mulai masuk dari sleek. Kemudian kita juga sudah mulai membaca masing-masing karakteristik daripada calon debitur kami, ya, melewatin beragam software yang kita udah install ke mereka, sehingga kita mengetahui bagaimana lifestyle mereka, bagaimana usaha mereka dan sebagainya, supaya akhirnya kemudian kita bisa masuk. Jadi UMKM lending yang kita lakukan adalah khusus ke produktif. Kita tidak masuk ke consumerism atau konsumtif. Kita hanya fokus kepada produktif aja. Baik, jadi bisnis plan juga menjadi perhatian utama ya dari Reliance untuk bisa bagaimana perusahaan tersebut akan menjalankan usahanya, sehingga dananya akan tepat begitu ya. Persis, makanya kita masuk tidak melulu hanya kepada pedagangnya saja, tapi kepada seluruh supply chain-nya. Dari prinsipal kepada grosirnya, distributor dan lain selanjutnya, semua kita awasin supaya terjadi suatu siklus yang sangat sehat di sana. Tapi untuk di kuartal pertama tahun 2023 ini, sejauh ini untuk pembiayaan di UMKM sudah seperti apa Pak? Kami bertumbuh cukup baik, tapi balik lagi yang tadi saya katakan, karena fokus kita kemarin di infrastruktur, kita akan kembangkan ke pasar-pasar tradisional yang lebih banyak lagi. Kita sudah mulai dengan 2-3 pasar, ya cukup puas di dalam last quarter tahun lalu. Kita baru mulai lebih ekspansi. Nah di tahun inilah yang kita akan rencana kembangkan sampai dengan 91 pasar di daerah Jabodetabek dulu. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan mulai masuk ke nationwide. Baik Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya untuk bisnis investasi di pembiayaan dan juga perasuransian ini lebih dominan. Bagaimana dengan yang lain, produk-produk dari Reliance sendiri? Ya, untuk pilar investasi itu pun juga kami akan terus kembangkan konsep yang kita sebut dengan namanya wealth management. Ya, jadi kami terus akan membangun investor base kami. Karena kita nggak mau hanya seolah-olah untuk mencari klien, kemudian mereka bertransaksi dengan kami, tapi kita juga harus memberikan mereka advice. Karena di pasar modal bagaimanapun adalah suatu industri yang cukup baru, relatively baru di Indonesia, yang dimana
mayoritas daripada klien kami lebih banyak kepada saving society, belum kepada investing society. Mengapa begitu, Pak? Karena memang kita sudah didominasi oleh perbankan sekian lamanya, Mbak Sinta. Baik. Jadi untuk peralihan masuk ke investing society itu butuh extra effort dari kami selaku pelaku pasar untuk bisa memberikan juga advice, wealth management pada mereka, tergantung daripada resiko profil masing-masing. Jadi jangan sampai terjadi misalnya 100% uang mereka investasi saham tertentu, sampai terjadi ada apa-apa, akhirnya Mismatch juga begitu berbahaya. ya. Ya, jadi ada alokasi dana-dananya. Nah ini yang kita sedang kembangkan, yang kita sebut dengan namanya rally prioritas. Ya. Baik Pak Anton, lalu Pak selanjutnya Pak, terkait dengan rencana pengembangan bisnis tahun 2023 ini begitu ya. Bisnis-bisnis apa saja yang akan dibidik juga oleh Reliance selain daripada tadi Bapak menyampaikan UMKM, lalu juga untuk bisnis investasi masih akan terus dikembangkan, apalagi Pak Anton? Ya, jadi selama 20 tahun terakhir ini kami memang benar-benar fokus kepada suatu lini bisnis yang kita sebut dengan namanya Blue Ocean. Jadi kita tahu, kita sadar kita ini belum mampu untuk mengikuti pemain-pemain besar. Ya, jadi kita nggak akan bisa mengikuti bisnis model mereka. Jadi kita selalu mulai dengan sesuatu yang baru. Nah, di lini pembiayaan selain tadi UMKM, kami pun juga sudah mulai beberapa tahun terakhir ini masuk ke sektor mortgage, Mbak Sinta. Ya, mortgage yang di bawah 1 miliar rupiah. Jadi karena kami juga tahu ini adalah sektor yang memang sangat basic, ya semua orang butuh sandang papan ya, dan ini papannya. Dan kami bekerja sama aktif dengan SMF, ya SMF Finance Persero untuk juga menjadi penyalurnya. Jadi kita masuk kepada para klien kita yang memang membutuhkan perumahan ini. Baik. Artinya kalau sektor mortgage ini menjadi pembiayaan pertama begitu ya Pak? Iya, artinya harus pembiayaan rumah pertama persis. Baik, prospeknya sendiri untuk di tahun 2023 dari mortgage sendiri akan seperti apa Pak? Kami melihat itu banyak sekali peluang khususnya di perumahan yang vertikal, ya di apartemen-apartemen, karena kita semua tahu banyak sekali ini sekarang proyek-proyek properti khusus yang vertikal yang mangkrak. Ya istilahnya mangkrak. Iya, nah ini jadi suatu kesempatan juga kita lihatnya kalau kita memang bisa masuk membantu mereka, ya karena banyak sekali konsumen, bahkan mungkin ribuan konsumen yang dalam tanda kutip itu nyangkut dananya di mereka. Kalau kita mampu merestructure dan kita melanjutkan proyeknya, mereka akan mendapatkan satu rumah mereka, permasalahan mereka, dan kita juga akan menjalankan sesuai dengan harapan bisnis kita yang kita sebut dengan namanya business with purpose. Ya, jadi ini cocok sekali dengan memang menjadi suatu visi daripada Reliance Group itu sendiri, Mbak Sinta. Memang kalau kita lihat restrukturisasi menjadi bagian yang penting begitu ya di era pemulihan ekonomi seperti sekarang, Pak Anton. Baik Pak Anton, lalu sebetulnya apa saja yang masih menjadi mimpi besar dan juga target utama begitu ya bagi Bapak untuk fokus pengembangan Reliance Capital Management untuk ke depannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Ya tentunya kalau memang bisnis model kami ini sudah sangat proven, ya kemudian eksekusi implementasi juga sudah sangat baik. Tentu sebagai lembaga keuangan tidak luput kita juga terus akan membutuhkan permodalan. Jadi kita akan semakin aktif untuk mulai juga mencari fundraising baru, ya entah itu IPO, entah itu kita mencari investor baru untuk mulai masuk ke kami dan kita akan terus bisa bertumbuh bersama-sama.